Selamat datang kembali di channel kita Kopi Neso Indonesia. Masih bersama saya dengan David Sugianto. Di channel ini kita akan membahas segala hal tentang kopi. Bagi kalian yang suka, bisa subscribe dan like video ini supaya di video-video berikutnya bisa nongol di beranda kalian. Hari ini kita akan review satu kopi dari Arutala. Arutala, The Secret of Roasting Gayo Wine. Strong grapes and berries, molasses, complex acidity with a hint of winey finish. Jadi dia bilangnya winey finish ya, berarti winey-nya ada di akhir. Di sini tingkat acidity medium dan bodinya medium. Untuk mencicip rasanya kita akan pakai dua metode. Yang pertama kita akan menggunakan tubruk supaya flavornya itu bisa keluar semua. Lalu kita akan membuat dengan V60 supaya clarity-nya dia keluar dan kita akan lihat seberapa wine kopi ini. Apakah benar kopi yang diseduh doang itu rasanya bisa seperti wine? Karena sejujurnya banyak sekali orang yang nggak tahu tentang hal ini ya. Bahwa cita rasa dari kopi itu kompleks, bermacam-macam, beda daerah, beda dataran, itu bisa beda cita rasanya. Baru berbeda lingkungan saja, yang dimana penanaman kopinya itu di sekitarnya ada pohon-pohon yang lain, ya buah-buah, pohon buah yang lain, itu bisa sangat mempengaruhi hasil rasa, cita rasa dari kopi itu. Belum lagi nanti proses dari pasca panennya, ya apa yang dilakukan di sana. Lalu proses roastingnya itu juga sangat mempengaruhi cita rasa kopi. Jadi hampir bisa dikatakan setiap kopi akan memiliki cita rasa yang berbeda-beda. Walaupun sama-sama, misalkan Gayo Wine strong, apakah terlalu asam dan lain sebagainya. Kita akan lihat di video kali ini. Oke, langsung aja kita akan bikin ya. Oke, jadi sebelumnya kita akan tes dulu bagaimana aromanya. Oke, ini aromanya wine keluar. Rasa asam dari wine-nya muncul, tapi dari sisi aromanya tidak begitu kuat ya untuk wine-nya. Oke, nanti rasanya kita akan tes apakah sesuai seperti aromanya. Dari sisi konsistensi yang kita lihat di sini, konsistensinya oke, bagus. Tingkat roastingnya juga bagus. Ya, roastingnya berarti apa ini? Kayaknya medium ya harusnya. Ya di sini nggak ditulis, tapi kalau kita lihat di sini roastingnya dia medium. Sesuai seperti aromanya tadi, sebenarnya winey-nya nggak terlalu strong banget. Ada rasa winey-nya, cuman nggak terlalu yang keluar sekali. Terus saya cicip juga menggambarkan seperti aromanya ya. Tidak terlalu keluar untuk winey-nya, cuman rasanya masih ada winey-nya, tapi tingkatnya medium to low. Hint of winey finish. Jadi menurut saya sesuai seperti apa yang dituliskan di sini. Tapi benar ada rasa wine-nya di akhir. Dari mau habis sampai selesai itu rasanya wine. Di depan kita bisa dapatkan rasa acidity dari kopi ini. Oke, jadi di depan kita sudah ada kopi yang saya bikin dengan cara tubruk. Hanya kopi yang sudah digiling lalu dicampur dengan air panas. Selesai. Lalu V60 dan paper filter. Kita akan coba yang tubruk dulu. Dari aromanya bisa saya katakan bahwa ya kompleks acidity-nya ada, tidak menimbulkan kesan yang mengganggu yang membuat kita malas untuk ngopi ya. Oke, di sini kompleks acidity-nya muncul ya, balance dengan bitternya, tapi di sini wine-nya nggak terlalu menonjol ya. Hanya betul kalau dia bilang hints of winey finish, jadi wine-nya ada di hint di belakangnya aja ya waktu finish. Kalau wine yang sering kita minum, ya wine asli itu kan rasanya fermented, seperti rasanya ya buah anggur, tapi dia sudah fermented, keluar rasa asam. Tapi di kopi ini tipis sih sebenarnya wine-nya. Mumpung masih panas, kita akan coba dulu yang V60-nya juga ya. Tapi yang saya cari itu wine-nya, di mana wine-nya ya? Emang ada di finish, tapi tipis, masuknya tipis karena harusnya ketika kopi wine itu kesan pertama yang kita terima saat seruput kopi ini adalah ya wine itu sendiri harusnya, tapi di sini bukan. Di sini yang muncul kompleks acidity, rasa asam dan balance dengan rasa pahitnya, bitterness dari kopi. Kalau dari sisi aromanya oke, tapi wine-nya juga nggak muncul. Dari biji kopinya aja sebenarnya kita udah bisa tahu ya dari aromanya.
Basic rasanya, rasa asamnya itu cenderung medium to high ya. Bukan sampai terlalu asam sekali, tapi ya medium deh. Rasa manisnya dia hampir nggak ada ya menurut saya. Kalau rasa pahitnya ada di 3, dia sebenarnya balance ya. Antara rasa pahit, manis, dan rasa asamnya itu sebenarnya balance. Cuman sedikit lebih dominan rasa asamnya. Karena di sini dia mengejar wine. Sedangkan wine itu harusnya asamnya lebih dominan. Kalau wine yang enak itu biasanya rasa asamnya dominan tapi disusul dengan rasa manis yang balance, dia saling melengkapi. Nah itu wine yang enak, dan lalu perpaduan itu balance dengan bitternya sehingga dia jadi wine yang smooth. Kalau kita tahu wine-wine yang mahal itu rasanya pasti cenderung manis dan smooth. Tidak memungkiri bahwa pasti akan ada rasa asam. Cuman asamnya gimana dulu, apakah rasa asam yang kasar atau yang smooth? Nah, di kopi ini sebenarnya rasa wine-nya tidak terlalu dominan. Di awal kita tidak langsung disuguhkan dengan wine, tapi di finish kita akan mendapatkan satu hint winey finish. Betul ada winey-nya, tapi tipis di akhir. Bodinya dia cenderung medium to low ya. Ya. Lalu aftertaste-nya sebenarnya ini clean, pendek. Ada aftertaste-nya tapi pendek. Aftertaste-nya dia ada bitter tapi masih lembut, bitter yang lembut. Lalu kesan winey-nya sebenarnya nggak ada, di aftertaste itu udah nggak ada winey-nya. Jadi beneran hanya di proses akhirnya aja, finish itu bener finish, tapi di aftertaste-nya dia sudah nggak ada. Jadi ya cukup sulit sebenarnya untuk menemukan wine di kopi ini. Lalu untuk karakter dan flavornya, ini mungkin lebih condong ke tropical fruit ya sebenarnya. Antara fresh fruit dan tropical fruit, tapi lebih ke tropical karena ya acidity-nya lebih tinggi, lalu sweetness-nya dia lebih rendah. Kalau yang di V60 harusnya sama aja sih. Sini clarity-nya pasti lebih naik. Ya, ini kopi termasuk kopi yang asam rasanya, dan sweetness-nya dia agak di bawah ya. Jadi ini masuknya harusnya tropical fruit. Dengan baseline-nya dia memang wine, tapi wine masuknya di kategori tropical fruit dengan tingkat asam yang lumayan tinggi dan sweetness-nya dia rendah. Jadi kopi ini cocok untuk siapa? Saya rasa kalau kopi model wine seperti ini cocok untuk selang-seling ya. Jadi kalau saya rasa tiap hari minum kopi yang wine ini juga bosen juga. Tapi kalau nggak ada yang wine seperti ini juga rasanya kurang. Jadi akan ada hari-hari di mana saya buka yang wine ini. Misalkan seperti 3 hari sekali ya. 3-4 hari sekali biasanya saya buka tipe kopi yang seperti wine ini. Cocoknya untuk apa? Biasanya saya hanya seduh aja, lalu langsung minum. Nah itu udah nikmat banget. Karena kopi hitam tanpa gula, rasanya aromatiknya bisa keluar ya. Tapi kalau ditambah gula, jelas dia akan menutup rasa aromatik atau karakter dari kopi itu sendiri. Jadi sangat sayang sekali. Mungkin nanti saya akan bikin video bagaimana pengalaman saya pertama kali minum kopi sampai saya suka minum kopi yang bisa dibilang nggak semua orang juga minum kopi seperti ini. Artinya minum kopi yang kopi hitam aja tanpa gula, tanpa apapun juga, tapi bisa menemukan pleasure atau kenikmatan di sana. Saya harap kalian yang nonton di channel ini bisa merasakan seperti yang saya nikmati. Kita hidup lebih sehat dengan kopi dan bisa menikmatinya dengan enjoy, dengan nyaman. Dan ya kesimpulannya kopi ini oke. Tidak recommended buat kalian yang memang mencari wine, kopi yang taste-nya itu wine, karena dia tidak didominasi oleh wine sebenarnya rasanya, tapi ada di finish-nya, itu pun aftertaste-nya dia sudah hilang, dan rasa wine-nya cukup tipis, tapi karena rasanya yang cukup asam, dengan sweetness yang rendah, saya rasa ini kategori masuk ke tropical fruit wine itu sendiri, tapi tidak yang terlalu dominan, masih balance, semuanya masih balance. Oke, jadi sekian aja video kali ini. Lalu kalian bisa subscribe dan like video ini. Jangan lupa juga untuk follow Instagram Kopi Neso Indonesia, karena di sana saya akan upload setiap hari keseharian saya, apa yang saya lakukan dengan kopi, mungkin eksperimen atau apapun juga yang saya lakukan akan saya upload di sana. Jadi menurut kalian apa lagi nih yang bisa kita bahas di channel kita ini? Tuliskan ya di kolom komentar, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye. Ya, oke lah untuk tahu